Senang sekali ada di sini, ya. Ini adalah malam kedua di Sydney, gitu ya. Karena malam pertama kemarin berkhotbah di anak-anak Army of God, gitu ya. Dan Pro-M banyak terjadi lawatan Tuhan dari malam, ya. Dan bukan kita, bukan saya dan Pastor Lani, tapi saya percaya hati Tuhan sendiri yang rindu untuk melawat setiap umatnya di tempat ini. Ya, dan hari ini juga saya nantikan dari kemarin saya sudah berpikir, wah besok ketemu dengan banyak rumah tangga, pernikahan. Saya jadi ingat minggu lalu gitu ya, dalam perjalanan ke Melbourne dengan Pak Johan dan Ibu Syara gitu, itu ada satu kata-kata yang keluar gitu ya, adalah satu kata cuman setia gitu ya. Karena seolah-olah kayak kata setia itu agak langka di Sydney ini. Ya, bilangkan tentang kesetiaan. Setia itu apa sih setia itu? Setia itu kalau ada uang setia, ya. Ada jalan-jalan setia. Bisa beli mobil baru setia. Itu mah gampang. Semua orang bisa lakukan itu. Tapi ketika dalam tantangan terjadi, makanya kalau pendeta itu kalau tanya sama jemaat yang akan menikah, yang paling dekat adalah si Aleng, betul ya, Aleng ya. Nanti pasti akan ditanya si Aleng, apakah saudara Aleng menikahi saudari, saya kira Aleng ketemu Aling, bukan, siapa? Janet. Dan berjanji untuk mengasihi suka dan lebih suka lagi. Wah, haleluya ya. Dalam keadaan sehat dan terus sehat. Wah, Aleng tanpa pikir panjang berkata, yes, mau. Karena yang dilihat semua baik. Tapi pendetanya nggak tanya itu nanti. Pertanyaannya adalah, siapa yang dulu diberkati dalam pernikahan? Masih ingat nggak janjinya apa? Ditanya pendetanya nggak, apakah kalian berjanji untuk mengasihi dalam keadaan kurus, langsing, maupun tidak langsing? Dalam keadaan rambutnya masih ada maupun yang nggak ada. Saya sudah habis juga. Ya. Gigi yang masih original atau giginya yang sudah banyak palsunya di situ. Jawaban kita apa waktu itu? Yes. Itu padahal janji itu bukan cuman sekedar janji. Janji itu yang pertama-tama kepada Tuhan. Kedua itu kepada pasangan. Saya selalu ngomongin teman-teman yang saya mau berkati pernikahan. Saya ngomong sama pasangan-pasangan yang menikah. Nanti janji nikah itu gak usah dihafalin. Yang penting tatap mata istrimu. Tatap mata suamimu. Tatap. Gak usah. Pokoknya intinya adalah ingat bahwa kamu berjanji mengasihi dalam keadaan apapun. Tatap pasanganmu, gitu ya. Kadang-kadang saya pikir, saya mesti ingetin teman-teman itu. Kalau nanti saya tanya 3 pertanyaan, tolong ya, itu ingat-ingat. Karena itu janjimu sehidup semati, saudara. Kata setia itu agak langka. Yesus itu setia. Nanti kalau saya dikasih kesempatan hari Minggu, saya akan khotbah tentang kesetiaan. Saya mau ngambil dari Filipi pasal 2. Tentang kesetiaan Yesus. Yesus itu setia. Kita yang masih berdosa, dia berkorban untuk kita. Setia itu bukan karena ada apanya. Setia itu bahkan yang gak enak pun. Kalau dia bisa bertahan di situ, itu setia. Dan setia itu langka, saudara. Dan saya berdoa di GMS ini, semua orangnya setia-setia semua. Ya, yang belum bisa nggak apa-apa ngomong amin dulu aja. Uang muka dulu. Amin, pasti bisa. Pasti bisa. Amin ya. Oke, selesai saya khotbah. Thank you. Belum. Hari ini juga di tengah-tengah kita ada Ko Robin dan Jenny, Pak Robin dan Bu Yeni. Ada juga teman-teman yang lihat dari dari Afrika, Amerika, gitu ya. Gak dari teman-teman Connect Group banyak sekali yang bergabung juga. Ya, dan di sini juga full house, puji Tuhan. Kita buka aja ya di dalam Kejadian. Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat ke-17. Saya kasih judul khotbah saya, pernikahan yang bahagia. Ya, saya tanya di sini, siapa yang mau punya pernikahannya bahagia? Angkat tangannya. Ya. Ada enggak? Saya ulangi lagi. Saya mau tanya, adakah yang mau punya pernikahan yang tidak bahagia? Angkat tangan. Enggak ada ya, semua pasti mau bahagia.
Ya, tapi kadang orang tanya, gimana sih punya pernikahan bahagia? Betul nggak? Orang tanya kadang-kadang, pernikahan bahagia itu apakah ada? Saya percaya bahwa surga itu ada, saya percaya surga itu ada. Saya percaya surga di bumi ada, saya percaya surga di bumi itu ada. Pertanyaannya gini, di mana surga di bumi itu? Kemarin saya tanya sama anak-anak AOG, di mana surga di bumi? Apakah di bawah kaki ibu? Betul ya, orang bilang di telapak kaki ibu lah ada surga. Coba dilihat kaki ibu-ibu, ada nggak surga di situ? Itu bahasa kiasan sebetulnya untuk kita lebih menghormati orang tua. Kalau kita hormat sama orang tua, maka ada berkat, ada bless, ada berkat untuk kita bekerja. Saya lihat orang-orang yang, maaf ya, mengutuki orang tuanya yang nggak jadi berkat, kerjanya pasti sulit. Tapi orang-orang yang, kalau bahasa Chinese-nya uhau atau cinta, hormat, persis kata firman Tuhan, baik keadaanmu, panjang umur dan baik keadaan di mana engkau ditempatkan di tanah Tuhan tempatkan itu. Itu bicara tentang usaha pekerjaan. Apa yang dibuatnya berhasil. Tapi itu bahasa kiasan. Surga di bumi itu di mana? Surga bumi itu ada di mana? Di pernikahan kita. Kalau orang pernikahannya bahagia, itu surga di bumi. Mau makannya cuma tempe tahu, tapi di sini jadi langka tempe tahu. Iya kan? Itu enak banget. Saya cerita sama teman-teman Augie kemarin. Hari yang paling saya tunggu-tunggu itu hari Senin. Karena di situ saya enggak ngomong pekerjaan, karena kami berdua sama-sama bekerja. Ya, kadang-kadang kritis juga kalau ngomong pekerjaan itu kritis banget. Tapi hari yang paling saya nanti itu hari Senin. Ngapain hari Senin itu? Kalau waktu anak-anak masih kecil, antar mereka sekolah, after mereka sekolah langsung kita cari tempat makan. Beli kacang kowa 1 mangkok, persis lagu dangdut, sepiring berdua, ya kan, hemat ya. Minum kopinya 1 cangkir. Nanti kita beli ada mie gitu ya, istri saya suka makan noodles gitu ya, mie, nanti paruan supaya nggak bertambah lemak gitu ya. Jadi, tapi apa yang saya nantikan? Di situ kita ngobrol, just you and me, dan senang banget saudara, aduh, sambil Teresia Teng nyanyi di situ, karena itu ke 88, Anda bisa paham itu pasti banyak lagu Chinese di situ ya kan. Jadi enjoy, dan sometimes kita nggak kemana-mana, di meja makan di rumah kami. Ngobrol di situ. Ngobrol panjang lebar, bercanda, kadang-kadang di tengah-tengah kepenatan, stolen time, naik mobil, lewat tol, gitu ya. Cuman kadang-kadang bergandengan tangan, ngobrol-ngobrol, itu aduh, itu indah. Anda tahu kalau saya sama Pastor Rani pergi ke sebuah tempat, bekerja, meskipun tempat itu bagus, banyak pantai atau apa, lebih baik bekerja. Liburnya di mana? Di rumah itu kadang-kadang juga liburan. Bisa ngobrol santai. Dan saya bisa merasakan bahwa saya punya surga di rumah saya. Pelayanan dimanapun, kepinginnya selalu ingin pulang di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu ada sukacita. Di rumah ada damai. Ya, itu yang kami sih baru 19 tahun ini menikah. Tapi bisa merasakan tiap tahun menikah, itu bertambah sedikit perbedaan. Perbedaan itu kalau pribadi itu jarang banget. Paling banyak perbedaan pekerjaan. Ya kan, karena pekerjaan dua-duanya sama-sama regional gitu ya. Sama-sama punya pendapat juga, itu di situ. Tapi secara pribadinya kita, jarang kita ada perbedaan. Lebih banyak kita ngobrol santai, banyak sepakatnya di situ. Banyak hal seperti itu ya. Jadi ini yang saya dapat, dan saya berharap saya bisa menularkan kepada Anda semua. Supaya pernikahan Anda juga bahagia. Ya. Jangan bilang apakah dia memang jodoh yang dari Tuhan. Tergantung. Tergantung bagaimana Anda bisa melihat dan menyikapinya. Gitu ya. Perempuan Samaria punya suami, sudah 5, diganti terus. Bahkan yang ke-6 itu bukan suami, itu HTS, bukan undi-undi. Waduh, nggak bisa lucu di sini ya. Di Jawa Timur pasti lucu ini kalau ngomong gini. Karena di Jawa Timur kalau Anda lewat Lawang itu ada HTS terkenal undi-undinya. Di sini nggak cocok karena di sini ada orang Pontianak ngomong coipan. Ya. Jadi nggak cocok, ngomong kokue nggak cocok sudah ya. HTS itu hubungan tanpa status. Sama-sama tahu aja ya, pokoknya kita jalan bareng. Itu perempuan Samaria. Dia cari cinta sampai yang ke-6.
nggak pernah bisa memuaskan dia. Karena nggak bisa kok. Saya cukup, kalau saya ini cerita dulu ya, tapi waktunya sudah tinggal sedikit lagi nih ya. Belum khotbah saya. Kalau saya boleh di request, saya meninggal, terus tiba-tiba diputar lagi hidup saya, disuruh merit sama siapa, saya akan tetap memilih PLT, Pasar Langitan. Karena saya tahu yang bisa menutup kekurangan saya ada di beliau. Yang menutup kekurangan saya, beliau. Gak ada yang lain. Dan saya bersyukur sama Tuhan, dipertemukan dengan beliau. Wah berarti ini loh, ya gini loh, kamu cari istri kayak begini gitu ya. Enggak, bukan begitu maksud saya. Bukan berarti saya ngomong begini terus kita tuh cocok, suka soto ayamnya sama gitu ya, warnanya sama, enggak, banyak kita enggak cocok. Tapi justru enggak cocoknya itu bisa ditemukan jadi saling melengkapi, jadi satu kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Oke, Kejadian pasal kedua. Saya bacakan buat Anda ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku, Tuhan, akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, pernikahan bahagia itu enggak terjadi secara otomatis, saudara. Mau pendeta siapapun yang mendoakan, tapi yang menjalaninya enggak bisa menemukan rahasianya juga enggak akan pernah bahagia itu pernikahan. Ya, jadi pernikahan bahagia itu perlu diusahakan. Ya, kita menikah itu bukan cuman menikah ya dengan ada catatan gitu secara legal dan kita punya anak ya sudah kita enggak begitu. Menikah itu hubungan suami istri itu bisa bersatu dan itu harus ada banyak hal yang dipelajari sehingga pernikahan itu bisa jadi bahagia. Dan kata pertama, kalau Anda mau lihat pernikahan yang bahagia, yang pertama Anda bisa catat ini. Pernikahan yang bahagia akan terjadi yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Ingat ya, pernikahan itu idenya Tuhan. Tuhan yang lihat ketika dia ciptakan Adam, ternyata setelah dicari semua yang cocok buat Adam nggak ada di waktu itu. Ya, Tuhan sudah lihat, maaf ya, ada singa, ada serigala, kan binatang semua yang diciptakan. Ada monyet, ada segala macam. Nggak ada yang bisa bikin Adam itu menjadi perfect. Dan ketika Tuhan lihat itu nggak ada. Tuhan ambil, ini yang saya dulu tanya, Tuhan, kenapa ya kalau Adam diciptakan dari debu tanah, tapi kalau Hawa dari tulang rusuk Adam. Dulu saya bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Wanita menurut saya, ya boleh ya dipuji wanita ya. Wanita itu termasuk hebat menurut saya. Karena pria menikah dengan istri gitu ya. Kalau istrinya meninggal duluan, itu pria biasanya cuma dua pilihannya. Mati cepat mengikuti istrinya, karena nggak tahan dengan ternyata bimbing anak itu nggak mudah ya, gitu ya. Ada orang tanya, apa sih kerjanya istri? Apa sih kerjaanmu itu? Istrinya nggak jawab, diam aja. Sampai besoknya dia pulang kerja, dia kaget lihat anaknya tiba-tiba main lumpur di depan rumah. Wah dia mikir, mana mama? Mama di dalam. Kamu ngapain di sini? Iya main. Waduh dia sudah marah gitu ya. Tapi lapar perutnya. Pergi ke meja makan, dilihat di meja makan. Nggak ada makanan, kosong. Tambah marah, naganya yang marah sekarang. Habis itu dia teriak-teriak, mana ini istrinya? Ternyata lihat kamar mandi, airnya meluber kemana-mana, cucian, baju kotor, berantakan. Dia marah, dia pikir istrinya ngalami apa. Sampai di atas kaget lihat istrinya. Istrinya lagi dengerin musik dan sambil tidur-tiduran di rumah. Dia tanya, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Istrinya jawabnya apa? Katanya kamu tanya pekerjaan istri itu apa aja. Itu yang kamu lihat tadi itu yang gak beres itu kerjaanku. Pria itu kalau ditinggal istrinya mati, pilihannya antara dia mati cepat, cari pengganti, itu pria. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita, dia mati cepat, cari pengganti, itu wanita. Tapi kalau wanita
punya anak 10, suaminya meninggal, ya biasanya kalau anaknya lebih banyak, meninggalnya lebih cepat gitu ya. Burn out pikirannya gitu ya. Saya soalnya punya teman itu, dia anak ke-13, dari 13 bersaudara, banyak ya. Papa mertua saya itu 17 bersaudara, luar biasa. Papanya mati, suaminya mati. Istri itu kadang nggak menikah lagi loh. Tapi dia bisa besarkan anaknya satu persatu, jadi semua. Istri menurut saya itu hebat. Makhluk multitasking itu istri. Ya, dia bisa angkat telepon, setrika baju, sambil gendong anak. Ciabi. Istri, setrika kena badan, teleponnya masuk ke dalam, karena nggak bisa multitasking. Hah? Saya ngomong apa tadi? Saya ngomong suami. Anda yang tidur tadi. Enggak. Bercanda. Ya. Tapi dalam kehebatan istri itu diambil dari tulang rusuk. Meskipun dia hebat, tetap coba lihat kalau ada wanita yang nggak menikah, emosinya lebih nggak stabil. Karena yang bikin stabil, pria itu stabilitator, staffold ya. Nggak usah ngapa-ngapain, ada pria di rumah, istri itu tenang. Ya kan, istri itu tenang. Nah, saudara kalau Anda mau lihat pernikahan bahagia, dengar kata-kata ini. Nggak boleh ada yang merasa superior. Nggak boleh ada yang merasa lebih lemah di situ. Tangkap maksud saya. Tuhan ciptakan suami istri, bersyukur Anda bisa menikah hari ini. Itu anugerah Tuhan, nggak semua orang bisa menikah. Banyak orang berdoa supaya bertemu pasangan hidupnya. Nggak ketemu terus pasangan hidupnya. Anda sudah menikah, bersyukur. Kapan itu bisa bersyukur? Ketika lihat pasangan itu, bukan lihat dari sisi kekurangan, bukan dari lihat sisi kekurangannya yang dilihat. Kalau Anda lihat dari kekurangan pasangan Anda, pernikahanmu tidak akan bahagia. Kalau melihat pasangan itu, saudara, dengar kata-kata ini. Lihat dari sisi kekurangan Anda. Karena kekurangan Anda itu pasti ada di lebihnya ada di pasangan kita, saudara. Tak percaya? Tak percaya? Pernah berdoa enggak, Tuhan, kenapa sih kok wanita yang melahirkan? Kenapa enggak pria yang melahirkan? Pria kalau melahirkan, makanya kadang-kadang pria enak aja. Mah, kita punya anak 3 ya, Anda enggak melahirkan. Istri Anda yang melahirkan. Tahu setiap kali mereka, ibu-ibu melahirkan itu, taruh nyawa, saudara. Saya mengerti, pria kelihatannya kuat, tapi coba kalau pria mengandung, pria akan berkata, Tuhan, biarkan aku mati cepat, Tuhan. Betapa sakitnya 9 bulan ini, itu gak gampang loh. Saya gembala, beberapa kali bertemu dengan ibu-ibu yang mau melahirkan yang hampir meninggal. Datang dengan Pastor Lani situ, itu antara hidup dan mati, saya masih ingat beberapa kali. Itu sakitnya bukan main, saudara. Saya bisa paham ya, makanya kalau Anda mau lihat pernikahan bahagia, ingat kata-kata ini. Tidak boleh ada yang merasa lebih superior, atau yang satu merasa lebih lemah. Dua-duanya saling membutuhkan. Lihat pasangan itu jangan lihat dari kelebihan kita pasti kekurangan pasangan. Tapi kalau lihat pasangan itu, lihat dari kekurangan kita, maka kita akan bersyukur. Karena apa yang nggak ada di kita, ada di pasangan kita. Karena Alkitab jelas berkata, aku akan mencari penolong yang sepadan. Artinya apa? Ada yang kurang di Adam, dan itu ada di Hawa. Dan Hawa berkata, aku penolong, aku lebih hebat. Enggak. Penolong yang sepadan, artinya nggak ada yang lebih hebat. Dua-duanya sama, saling menutupi, saling menggenapi. Sehingga apa yang jadi kekurangan, apa yang nggak jadi sempurnanya di kita, itu bisa disempurnakan oleh pasangan kita, saudara. Nggak ada amin. Semua momen aman di sini. Perhatikan. Lihat ya. Ada yang ditolong dan ada yang menolong. Ya. Sebagai yang ditolong. Perhatikan ya. Ini saya ngomong gini bukan berarti jangan gambarannya. Yang ditolong itu suami, yang menolong istri. Enggak. Dua-duanya perlu saling menolong di situ. Kalau di posisi yang ditolong, kalau Anda dari sisi kekurangan Anda, lihat pasangannya ini, coba lihat pasangannya sebagai penolong, maka kita akan bersyukur karena apa yang tidak ada pada kita,
ada pada pasangan kita. Anak sakit, saya suami. Saya lihat perjuangan istri loh. Istri itu nggak tidur. Mereka bisa kuat. Suami itu kadang-kadang cuma bangun di tengah malam. Sebenarnya anak gimana, aman, baik semua, oke baik ya. Tidur lagi dia. Istri, ya ampun, ini kok cepat banget itu. Istri gendong. Pernah fitness nggak? Nggak pernah fitness. Gendong anak, coba 2 jam. Itu berasa nanti kayak, kok tangan sakit semua ya. Meskipun tentara pun aja mungkin yang sering latihan, tiba-tiba gendong anak itu kayak, kok habis fitness ya, tadi ngapain ya, gendong anak. Ya, anak 1 sih biasa, anak 3, haleluya. Gitu ya. Tapi istri, saya lihat anak saya ditidurkan, itu ada lagunya istri saya. Ya, lagunya itu saya lupa lagunya, pokoknya dia akan nyanyikan lagu itu. Oh, apa pokoknya dia nyanyikan gitu ya. Anak saya tuh gemuk-gemuk semua di waktu kecil itu. Itu saya lihat perjuangan istri saya tuh gendong, saudara. Di situ saya cuma lihat, wow. Saya bersyukur saya punya istri yang take care anak-anak saya. I'm grateful. Ngelihatnya dari sisi yang ditolong. Oh, banyak ucapan syukurnya. Ada banyak hal yang kalau saya ceritakan nggak akan habis. Sorry, habis waktunya lebih tepat ya gitu ya. Kalau saya boleh ceritakan. Lihat pasangan itu adalah lihatlah sebagai Anda tuh perlu ditolong memang. Jadi Anda akan bersyukur lihat pasangan Anda. Yang kedua, perhatikan ini. Sebagai yang ditolong, selalu buka pintu untuk mau dibangun. Karena yang bisa tahu blank spot kita itu pasangan kita, saudara. Saya dulu sering diomongin sama Pastor Lani. Dulu awalnya mikir, aku kok diomongin, istri saya ini bersihan. Tidur itu kalau di rumah kami, itu spray itu harus masuk di dalam kasurnya. Kadang-kadang saya ingat, waduh itu saya harus angkat spring bednya, harus masukkan. Istri saya nggak suka kalau kita spraynya cuma dimasukin gini-gini nggak bisa. Ya. Akan lagi, nggak tahu entah kenapa di kasur saya spraynya selalu terbuka. Berarti kalau malam itu tidur saya agak berantakan. Mungkin ya. Dulu saya tidur itu dibangun sungguhan. Bangun. Karena saya nggak bisa tidur kalau nggak rapi. Jadi saya tidur sambil berdiri. Dulu mikirnya, waktu diomongin gitu ya, saya mikir kok diomongin terus ya. Sampai suatu kali tiba-tiba dapat hikmat. Tuhan itu ngomong sama saya begini, Sam, kamu lihat, yang ngomongin kamu itu siapa? Istrimu kan? Iya Tuhan. Dan dia bilang, kalau dia ngomong sama kamu, Sam, artinya dia peduli sama kamu. Ada istilah gini, malumu itu maluku. Ya, malu berdua gitu ya. Bung isin-isini gitu ya. Makanya harus ada penolong yang bisa jaga kita di situ. Karena dia yang paling tahu kita apa adanya. Saya dipuji orang, Pak bagus khotbahnya segala macam. Kalau istri saya bilang, tadi kayak kurang begini, dia yang lebih tahu saya apa adanya di situ. Dan ketika lihat itu harus ada pintu yang dibuka. Jangan lihat gini, Anda coba bayangin, Anda kalau sudah menikah, sudah 25 tahun, dan Anda merasa, aduh diomongin terus, berarti Anda belum melihat dia sebagai penolong Anda di situ. Saya diundang khotbah sama Pastor Lani, di tengah-tengah khotbah itu banyak konseling rumah tangga. Saya pikir ya, yang menikah baru 1 tahun, 2 tahun, ya paling umurnya 25, 28. Ternyata yang konseling sama saya, mau tahu? 65. 58. Jadi saya dengerin om-om dan tante-tante ini cerita tentang rumah tangganya yang masih kadang-kadang siwa itu what is siwa? Tidak sapaan. Siwa itu kalau orang Surabaya. Enggak ngomong ya, janjiannya enggak ngomong setahun ya. Saya pikir ya ampun, umur 50 something ya masih bisa enggak ngomong. Yang enggak usah angkat tangannya di sini, enggak usah angkat tangan, sudah kelihatan dari wajahnya. Kalau cemberut itu, waduh, dia merasa kena serempet. Padahal saya nggak menyerempet, saya cuma menabrak aja hari ini. Tapi itu terjadi loh, saudara. Saya kaget loh, amazed banget saya. Jadi saya nunggu sama Pastor Lani itu liatin orang-orang itu cerita tentang rumah tangganya. Intinya sampai terakhir akhirnya kita doakan. Saya mikir saya menikahnya lebih baru daripada ternyata. Seberapa lama usia pernikahan seseorang itu belum tentu bisa berkata bahwa pernikahan mereka bisa sepakat.
Tergantung ketika lihatnya dari mana. Lihatlah kalau Anda ditolong, lihatlah sebagai ini orang yang mengasihi Anda, yang menolong Anda. Yang ngasih tahu Anda, bagus itu. Pak, jangan banyak makan babi ya. Memang sekalipun babi itu halal, Pak, bukan haram. Ya, tapi kalau Bapak makan babi terus, Pak, Bapak akan lebih cepat ke surganya. Ada istrinya makannya sayur. Nggak ada istrinya, babi semua yang keluar. Ini istri ngomongin terus. Ada yang digituin ya? Ada ya. Coba lihat. Iya ya, ini menolong saya ya. Ada pintu yang dibuka. Pasti, kenapa sih kita suami istri dijadikan satu? Membuat setiap orang ini menjadi lebih baik. Menjadi a better person. Kapan itu menjadi a better person? Saya bisa merasakan, saya menjadi suami, menjadi seorang pria yang lebih maksimal lagi. Karena saya membuka pintu ruang untuk Pastor Rani bisa masuk di hidup saya. Untuk ngomongin saya. Nggak pakai gini, tok, permisi, excuse me, saya pengen ngomong sama Anda. Lucu kan? Ngomong aja dia. Dan saya tahu dia ngomong itu karena dia cinta sama saya. Nggak ada curiga di situ. Bisa tangkap sesuatu nggak? Ini saya masih poin pertama loh. Ini waktunya cepat sekali nih ya. Bisa lihatnya? Mau nggak ditolong? Mau nggak ditolong? Mau ya? Termasuk yang di Zoom mau ditolong? Ya, mau ya, saya mendengar kata amin gitu ya, dengan iman. Sebagai yang menolong, apa yang kita lakukan? Sebagai yang menolong, ini saudara, harus tahu fungsi Anda sebagai penolong itu apa. Ini loh yang harus didapat. Untuk membantu pasangan kita menemukan potensi dalam kehidupannya. Hawa ketika dia diciptakan di dunia ini, Tuhan punya purpose buat dia. Hawa, kamu ada di dunia ini adalah satu. Supaya Adam itu menjadi a perfect man. Manusia yang seutuhnya nanti. Tolong dia, Hawa. Makanya ada sebuah istilah gini, di balik keberhasilan seorang pria itu ada istri yang bijaksana. Karena ada orang yang masuk dalam kehidupannya, yang involve. Dia masuk sehingga pria itu menjadi lebih baik lagi. Sama juga pria kepada istri. Istri itu hebat saudara, tapi istri itu kuat di dalam perasaan. Makanya perintah di dalam kitab Efesus itu, Paulus kasih surat bagus banget. Hai suami-suami kasihlah istrimu. Kalau istri disuruh tunduk pada suami, tapi kalau suami, kasihlah istrimu. Suami tidak perlu ngomong keras kepada istrinya. Anda cukup dengan mungkin dengan sorry tadi saya salah. Suami tidak perlu pukul istrinya, cukup dengan ngomong keras saja, itu bisa melukai istri. Karena istri itu kuat di dalam perasaan. Ya, kadang-kadang kalau istri lagi marah itu apa yang harus dilakukan sih suami? Ketika dia ngomong terus berdebat, terjadi perdebatan, semakin ngomong semakin mau menjelaskan, karena makhluk yang namanya pria itu selalu ingin menjelaskan. Semakin dijelaskan, semakin gak ada jalan keluar. Karena istri gak perlu, ketika dia cerita sama kita sebetulnya dia punya solusi kok. Gak percaya? Gak percaya? Pernah jalan-jalan ke mall gak? Terus disuruh dia pilih sepatu, kita nunggu di depan kan? Terus tiba-tiba sepatunya sudah keluar 2 kan? Menurut pap, merah atau hitam yang bagus? Survei mengatakan, termasuk pengalaman pribadi, pilihan saya itu selalu salah. Saya pilih hitam, merah lebih bagus. Ujung-ujungnya nggak jadi beli. Karena nggak yakin. Sebetulnya istri sudah tahu kok. Ya, dan karena pengalaman sudah sekian tahun menikah, wah kalau saya pilih nggak pulang jadinya. Atau bisa jadi minggu depan diulangi ke mall yang sama, ke toko yang sama. Akhirnya apa yang dilakukan? Tanya, menurutmu mana yang bagus? Ya yang mana ya? Kayaknya yang itu kayaknya lebih bagus. Menurutku juga begitu sih sebetulnya. Itu. Ini istri saya harus kesini nih, biar adil ini. Ya kan? Tapi tahu nggak? Kadang istri nggak perlu keputusan kita kok. Dia sudah tahu apa yang diputuskan. Tinggal diteguhkan aja dari kita. Yes, iya betul, bagus.
Atau lebih baik lagi, dua-duanya bagus, kita bungkus semua. Wah, katanya Pastor Mil, ini jauh lebih ciamik lagi nih. Ini levelnya tingkatnya sudah tingkat dewa ini ya. Dua-duanya bungkus semua. Waduh, istrinya happy gitu ya. Tapi tahu nggak, istri ketika dia ngomong sesuatu sama kita sebenarnya nggak perlu jawaban. Kadang-kadang kita yang salah terus, kita ini selalu menjawab. Karena kita kalau tanya, biasanya kita butuh jawaban. Tapi istri berkata, gampang laku gampang. Kalau gampang dia nggak ngomong. Pria itu kalau sampai ngomong itu berarti dia burn out, saudara. Dan itu butuh solusi dari istrinya. Karena istri kalau ngomong, dia nggak butuh jawaban. Kan nggak ketemu ini. Iya kan? Padahal kalau istri lagi ngalami apa, kalau istri lagi bete, jangan ikut marah di situ. Yang dilakukan apa? Cuman saya kadang-kadang juga nggak lulus juga. Kadang-kadang cuma perlu datang dan berkata, sorry ya, aku salah ya. Terus dia mungkin cerita apa? Oh iya, sorry. Redalah semuanya. Betul nggak ibu-ibu? Betul nggak? Betul ya. Semakin menjelaskan semakin marah ya. Karena nggak butuh jawaban. Nah, Anda harus temukan itu, penolong dan ditolong itu. Sebagai penolong, Anda harus temukan, suamiku menikah sama aku ini, dia harus menjadi pribadi yang lebih baik, semakin takut akan Tuhan. Dia imam, aku akan support dia sebagai imam dalam rumah tangga. Karena pilihan Tuhan adalah imam, adalah pria. Aku support sekalipun kami equal, saling menolong di situ. Tapi aku akan support dia jadi suami yang lebih baik. Suami akan berkata juga, aku dikasih istri, dia penolong. Dia adalah pewaris tatanya Tuhan. Maka aku dipanggil untuk mengasihi dia. Kasih istri Anda. Jangan mentang-mentang istrinya pintar mobil sendiri. Bye, tidur siang terus. Menurut saya Anda bukan jadi penolong yang baik di situ. Sudah kerja, aku kan sudah kerja. Sibuk dengan pekerjaanku. Pulang mau istirahat aja. Istri itu masih punya 20.000 kata-kata yang dia kepingin cerita sama suaminya. Ya, jangan suami me time, punya koran sendiri, baca sendiri. Pokoknya kalau diajak omong cuman ha gitu. Istri perlu didengerin. Anda perlu kasih telinga. Saya kalau Pastor Rani pergi gitu pelayanan, pasti pulang akan cerita. Tuh tadi habis ngalami ini segala macam. Saya akan dengerin itu. Dan saya fair. Kalau saya lagi gak kuat sudah, saya bilang boleh enggak yang ini saya mau tidur dulu. Soalnya kalau saya tidur itu saya nggak perlu ngitungin domba. 1, 2, saya enggak. Saya izin tidur ya, langsung saudara, hilang saya. Tadi siang hilang sebentar, gara-gara anak saya bangun ini. Papa. Saya pikir ada apa? Papa tadi mendengkurnya agak keras. Langsung bangun saya, nggak jadi tidur lagi. Karena kalau saya tidur cepat sekali. Makanya saya akan izin, saya boleh enggak izin saya tidur. Besok kita lanjutkan ceritanya. Enggak apa-apa, fair, dengerin. Tapi senang sekali istri. Kebutuhannya dijawab. Dia pengen cerita, masa mau cerita sama siapa? Di sini nggak ada penjual, kalau orang Jawa bilang melijo. Jual sayur nggak ada kan di sini kan. Biasanya kalau ketemu itu bisa cerita sama itu. Istri saya nggak suka keluar di rumah. Siapa yang bisa diceritain? Saya sendiri. Makanya kemana-mana berdua ngobrol, berdua. Jawab kebutuhan. Sebagai menolong, temukan potensinya. Harusnya kita punya visi gini. Dengan aku menikahi kamu, aku mau buat kamu lebih bahagia. Yang amin cuman Pastor Rani dan Ibu Syarah. Di mana yang lain? Mohon enggak kita bisa bilang bahwa aku menikah ini pingin, bukan gini loh. Aku mau menikah ini karena aku mau bahagia. Egois Anda. Enggak akan pernah Anda bahagia. Karena Tuhan ciptakan Anda, itu bukan untuk membuat Anda bahagia. Pasanganmu bahagia, punya Anda. Jadikan itu visi kita. Amin. Kalau visinya cuma mi, semua dunia mi terus. Nggak akan pernah ada sukacita di situ. Harusnya fokusnya adalah bagaimana menyenangkan pasangan. Bagaimana aku bisa menolong pasanganku. Membuat dia menjadi a better person. Itu jadi visi kita. Katakan amin. Mau lanjut nggak? Ada 3 poin lagi. Yang kedua. Pastor Rani mau enggak ya. Biasanya khotbahnya berdua. Gitu. Saya disetrap terus sendiri di sini ya.
Oke, next, lihat. Di ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Sebuah pertanyaan muncul di hidup saya ketika baca ayat ini. Tuhan kan yang ciptakan yang sulit-sulit, ciptakan tumbuhan, ciptakan binatang, ciptakan manusia yang paling sulit-sulit, yang manusia nggak bisa ciptakan. Di surga itu orang nggak perlu kerja. Tapi ketika baca ayat ini, seolah-olah Tuhan iseng, kenapa nggak Tuhan langsung kasih aja, men? Adam, lihat, itu namanya gajah. Ya, yang kupingnya besar itu gajah gitu ya. Tuhan sudah kasih nama, tapi ini enggak, Tuhan bikin binatang, tapi enggak ada namanya. Disuruh manusia itu, padahal di surga, di waktu itu, orang enggak perlu kerja untuk makan, semua sudah disediakan. Buah-buahan itu lebat, ya, mau sangking, enggak tahu ada enggak, saya juga enggak tahu. Saya enggak pernah cicipi di Firdaus di waktu itu. Tapi buah-buah jadi makanannya dia. Tapi kenapa kok ada pekerjaan yang diberikan kepada Adam di situ? Mau lihat pernikahan bahagia yang kedua? Catat baik-baik yang kedua. Harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang ada, saudara. Ya. Orang pernikahan bahagia, saya ingat ya kata-kata ini ya. Pernikahan tidak bahagia ketika ada masalah dalam ekonomi. Ya, ini surveinya yang mengatakan. Perhatikan saudara kata-kata ini. Uang bukan segalanya, tetapi uang juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Kita nggak bisa beli susu di Woolworth dan kita bayarin cuma berkata God bless you, terima kasih. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Harus bekerja. Saya lihat orang pingin bahagia, tapi malas dalam bekerja. Ya bagaimana bisa bahagia pekerjaan? Kecuali kalau memang ada satu itu memang, maaf saya katakan mungkin dia nggak bisa kerja. Mungkin dia nggak bisa berfungsi karena ya mungkin kena sakit atau apa, itu beda case. Ya, dan itu pun aja diperlukan kesetiaan untuk kita bisa mengasihi pasangan. Ya, karena janjinya kan dari awal kan sudah mengasihi dalam suka dan duka. Ya, tapi bekerja harus. Anda kepingin happy, nggak bisa cuma di rumah terus. Ya kita pokoknya di rumah terus. Nggak bisa. Harus bekerja. Paling nggak orang, apalagi dunia Instagram, nggak perlu lihat Instagram ya. Tapi dunia Instagram itu kan selalu lihat orang kok happy terus ya. Jarang orang sakit di foto di Instagram, jarang. Yang selalu happy yang ada di situ. Kadang sometimes orang kepingin bisa ke sana ya, kalau ada berkat ya. Nah, makanya saya bilang harus bekerja. Mau lihat pernikahan bahagia, nggak ada kata lain. Yang kedua, bekerja. Berfungsi sebagaimana mestinya. Karena Adam pun yang saya pikir dia pengangguran di surga, ternyata Tuhan kasih pekerjaan. Karena Alkitab juga berkata, kalau nggak bekerja, jangan makan. Coba lihat ayat ini. Di dalam ayat, buka di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Coba lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai ayat 12. Perhatikan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dalam prinsip untuk ekonomi yang semakin lebih baik, ada dua menurut saya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendapatkan uang. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengelola uang. Ya. Kalau kita nggak pernah mendapatkan uang, bagaimana apa yang mau dikelola? Nggak ada. Tapi bagaimana caranya mendapatkan uang? Tentunya gampang. Itu dari prinsipnya bekerja. Ya. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak bisa diberkat, yang nggak ada orang yang nggak diberkat itu nggak ada. Saya kadang-kadang lihat di Australia agak aneh ya, lihat orang
homeless gitu ya. Saya tanya, kok ada ya homeless ya? Padahal semuanya dijamin sama pemerintah. Uang nggak kerja pun, saya ingat saya punya teman di Belanda, dia kerja dapat 100%, dipotong pajak tinggal berapa persen. Dia nggak kerja dapat 70%. Terus saya bilang, loh berarti kan dia nggak kerja aja dapat 70%. Tapi kadang-kadang itu mental. Orang itu kadang-kadang itu mental, kadang orang merasa cukup nyaman dengan itu. Makanya saya bilang, menikah itu tujuannya adalah membahagiakan pasangan. Kalau mau membahagiakan pasangan, itu jadikan penyemangat untuk Anda bekerja dengan baik. Orang tanya sama saya, Pak, enggak capek kerja. Dari sini terbang ke situ, nanti pulang ini ke Blitar, meresmikan gereja satelit Blitar. Kita putar terus itu, orang lihat, jangankan orang yang menjalani pekerjaan ini, yang lihat jadwal saya, lihat jadwalnya kami berdua aja. Apalagi kalau Pastor Rani bikin jadwal, saya yang lihat aja, ya ampun. No holiday for Jesus Christ. Lihat jadwalnya, iya ampun. Kadang-kadang jam 3 pagi ditelepon orang, ada yang meninggal. Kita kan nggak bisa bilang, maaf jam 3 pagi, nanti siang aja ya. Kita dengan senang hati akan datang ke situ. Hibur orangnya di situ. Orang tanya, kok nggak capek Pak? Ya karena kita kerja yang pertama, karena kita mencintai pekerjaan. Yang kedua apa? Karena kita punya orang-orang yang Tuhan kasih untuk kita bertanggung jawab. Itu jadi penyemangat kerja. Saya kepingin suatu kali tinggalin anak saya satu-satu yang terbaik. Sekalipun saya tahu saya hamba Tuhan, saya beda dengan dulu saya kerja sekuler, pulang dari kerja sekuler saya bisa jualan jam. Enggak apa-apa, halal, saya jualan jam. Boleh kan, saya kerja sekuler, terserah saya kan. Tapi jadi hamba Tuhan kan nggak mungkin, habis khotbah gini tiba-tiba keluar saya jualan takoyaki. Takoyaki. Punya Pak Pendeta kan nggak mungkin. Saya nggak mungkin juga tiba-tiba saya ngelamar ke gereja lain dan berkata, Pak, kurikulum vitae saya, pengalaman saya menjadi gembala sidang, Pak, 20 tahun, Pak. Atau saya tawar gaji, sudah nggak mungkin. Nggak bisa, saya hamba Tuhan. Tapi kalau saya jadi hamba Tuhan, dari dulu prinsip saya simple. Saya bekerja yang terbaik. Saya punya prinsip sederhana, kerajaan surga harus untung punya saya. Dulu saya kerja sekuler, saya bilang, perusahaan saya harus untung punya saya. Harus untung punya saya. Padahal kamu cuma gajinya berapa sih? Enggak masalah. Saya selalu percaya dari Tuhanlah yang akan mengupas hidup saya. Itu aja. Jangan lihat Pastor Sam sekarang setelah 20 tahun melayani Tuhan. Lihat ketika tahun pertama melayani Tuhan. Orang tanya, Bapak pendeta Mawar Sharon? Iya. Bapak gembala sidangnya? Iya. Kenapa Bapak kos? Loh, memang gembala sidang harus punya rumah gitu ya. Dulu enggak pernah punya pikiran. Kos, nggak ada fasilitas apapun, nggak ada. Orang tanya, kok kerja apa? Oh, nanti kamu pasti tahu. Berapa muncul baju, oh kok jualan baju? Bukan, itu baju baptisan saudara. Gitar, oh kok musisi ya? Bukan. Terakhir keluar mimbar, loh kok ini kerja apa? Ya nanti minggu datang ya. Tahu nggak? Dari mulai gaji yang paling kecil, saya masih ingat. Karena di Mawar Sharon semua transparan. Keuangan gereja itu transparan. Dikelola CFO-nya adalah dari jemaat yang lihat. Mereka lihat sendiri, transparan di Mawar Sharon. Dari itu. Tapi saya belajar cuma satu. Kalau saya dipercaya ini, saya harus jadi pengelola yang baik. Tapi di level saya bekerja, saya akan bekerja yang terbaik. Karena saya percaya yang pertama Tuhan yang akan mengubah saya. Yang kedua, motivasinya adalah ingin dong membahagiakan pasangan saya, istri saya. Saya juga ingin kasih yang terbaik buat anak-anak saya. Tapi begitu saya dapat berkat, hikmat yang kedua adalah hikmat mengelola. Mau tahu cara hikmat mengelola? Kalau hikmat pertama sudah nggak ada kata lain, kalau nggak ada kerja tolong diinjak. Ayo kerja ya, mulai sekarang kerja. Kalau saya diinjak betulan ya. Punya kesadaran masing-masing, saya harus bekerja, memenuhi kebutuhan. Harus bekerja. Katakan amin. Amin ya. Mengelolanya gimana? Cepat aja ya. Coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Sebetulnya ini khotbah saya rangkum cepat sekali gitu ya. Harusnya khotbah BSM itu ada beberapa sesi. Nanti ngomong konflik, bagaimana komunikasi. Tapi nanti aja kapan-kapan kesini lagi ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Mungkin Anda pernah dengar ayat ini. Bagus sekali ini ayat. Dikatakan begini. Di ayat 10, Ia, guru besar Tuhan, yang menyediakan benih bagi penabur
dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Lihat, hikmahnya gini, kalau Tuhan sudah kasih berkat buat kita, hal yang pertama dalam pengelolaan, jadikan berkat itu, ingat, dijadikan benih kata Tuhan. Artinya apa? Berkat itu bisa dilipat gandakan lagi. Uang yang kita punya itu, jangan dihabiskan di waktu itu. Apalagi kalau orang punya uang pertama-tama, kalau bayangannya cuma roti, ya habis. Saya lihat ada orang bekerja 10 tahun, ditanya, sudah punya tabungan apa? Ya kami sih nggak ada tabungan Pak. Apalagi kalau ada orang pacaran, tiba-tiba, kamulah harta terindah di hidupku. Wanitanya senang-senang sekali. Dia pikir, waduh ini calon suamiku ini baik banget ya. Aku dibilang, kamulah harta yang terindah di hidupku. Setelah menikah, tanya istrinya, mana harta kita? Loh kan sudah saya bilang dari dulu, kamulah harta yang terindah di hidupku. Jadi dia gak punya harta yang lain, hanya dia. Saya kadang-kadang lihat orang kerja 10 tahun, gak punya tabungan, gak ada aset. Saya mau tanya terus habis di mana? Oh Pak, kami nggak cukup Pak segala macam. Makanya saya bilang suami istri itu sepakat. Kalau memang nggak cukup tinggal di Australia, biayanya cukup besar menurut saya. Ya. Kadang-kadang kalau kesini dengan kalkulator Indonesia, nggak akan pernah beli apa-apa, saudara. Betul ya? Ini di sini sudah 200 tahun di sini semua, nggak lihat kalkulator lagi. Saya kalau lihat air mineral di mall, lihat botolan itu saya pikir ini di minimarket di dekat rumah saya cuma 3.000 ini. Di sini sudah jadi 10 kali lipatnya ini. Tapi kalau di sini kalkulatornya selalu mati kok, baterainya habis. Karena kita sudah lama sekali akan ke sini. Tapi saya tahu hikmat ini. Kalau Anda dapat berkat, begitu dapat berkat, harus mikir. Berkat yang kuterima sekarang untuk berpikir untuk masa depan. Kan nggak selama-lamanya ikut orang terus, atau mungkin usaha sendiri, punya rumah sendiri. Saya ngomong sama beberapa teman, meskipun rumah kecil, kalau rumah sendiri jauh lebih better. Itu dikelola. Dapat berkat, jangan dihabiskan, dikelola dengan baik. Baru nanti bisa berkat itu, baru nanti, jangan juga berdiri gini, Ma, dengar khotbah itu ya, kita tabung mulai sekarang, disimpan sekarang. Terus ketika istrinya berkata, ayo kita makan di luar, nggak usah, pemborosan, makan di rumah. Saya kadang-kadang ada lihat orang kayak begitu loh, ada loh, bener. Ada loh saya lihat orang itu, jenis yang seperti ini harus didoakan. Supaya dijamah hatinya sama Tuhan. Jenis yang satu juga perlu didoakan, yang selalu boros. Bagi orang yang itu mudah, tapi menabung itu susah. Gak boleh ngomong. Bagi orang yang hemat, menabung itu gampang. Membelanjakan uang itu sulit. Kita harus balance di situ. Ya. Ini suara saya dibantu agak merdu deh. Kurang merdu sedikit ini suara saya. Jadi cempreng di sini. Ya. Anda masih bersama dengan saya? Harus balance. Harus balance. Saya waktu pergi ke Australia begini, saya sudah punya ancang-ancang nanti ke Australia dengan anak-anak, makanya sudah janjian, kalkulatornya dimatiin semua. Karena pinginnya jalan. Kan enggak selalu ke Australia, kalau tiap hari di Australia enggak mungkin saya akan belanja-belanja. Tapi ketika di Indo, kita berdua belajar menabung itu dari pertama kali menikah itu sudah menabung. Bahkan istri saya sebelum menikah pun sudah diajarin orang tuanya untuk menabung. Kita menabung di situ. Karena kita mau kerja hari ini, tapi untuk hidup masa depan. Jangan kerja untuk hari ini, untuk hidup sekarang juga. Keluarnya nanti cuma jadi stick dan teman-temannya. Tapi kalau sudah diberkati, gak apa-apa loh. Upgrade, gak apa-apa. Toh Anda gak bawa mati kan. Kadang-kadang saya agak ironis dengan Nina Uang. Ya, betul ya Nina Uang.
orang kaya, miliarder, tiap hari makannya mie instan dan nugget, ya, meninggal dan dapat warisan kucingnya, saudara. Kucing dan guru spiritualnya yang dapat gedungnya tinggi banget di Hong Kong, Nina Wang. Pernah itu kejadian, cerita nyata. Ironis, punya uang banyak, anaknya nggak bisa menikmati. Jangan. Anda harus balance itu. Roti itu dimakan itu untuk apa sih? Untuk ucapan syukur, berkata Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan terima kasih. Bisanya cuman, dulu kalau istri saya tanya gini, dulu kita pacaran di mana ya? Saya kalau ditanya itu agak sulit saya. Karena pacaran kita cepat sekali sih, 11 bulan, dengan lamarannya itu langsung menikah. Tapi kalau mau di flashback lagi, dulu zaman susah, zaman penjajahan. Enggak bercanda. Tapi zaman itu memang zaman semua serba terbatas. Enggak bisa, mau kemana-mana juga enggak bisa, terbatas. Tapi setelah ada berkat, baru kita bisa jalan kemana-mana. Enggak apa-apa, tapi di waktu itu apa enggak bersyukur? Bersyukur juga di situ. Karena kita sepakat di situ. Bukan karena pergi di mana, tapi dengan siapa, dengan orang yang kita kasih, mau dimanapun. Ya, mungkin sedikit kasih bocorannya. Dulu pacaran kita di mana? Pernah loh, suatu waktu itu kita pacaran, tiba-tiba kita pergi agak keluar kota dari kota Jember, terus ngapain? Lihat sawah. Terus kita bawa makanan sendiri dan kita duduk dan makan di situ. Itu tahun berapa itu ya? Jadi kurang asik pelajarannya ya. Tapi hari itu enjoy aja, happy. Punyanya itu, ya nggak apa-apa disyukurin, punyanya itu. Setelah ada berkat lebih lagi baru bisa kemana. Seperti itu. Sampai di sini mau lihat pernikahan bahagia? Apa? Harus bekerja dan kelola dengan baik. Supaya ada ucapan syukur, honeymoon dirayain. Enggak apa-apa, ada berkat, bolehlah pergi. Spend, bukan cuma spend time aja, spend money juga di situ. Mulai senangkan pasangan Anda di situ. Dan ya untuk kemuliaan nama Tuhan aja nanti pada akhirnya. Katakan amin. Saya habis ini waktunya, tinggal 5 menit lagi nih. Boleh neruskan sedikit lagi? Karena yang ketiga dan keempat ini lebih dalam ini ngomongnya. Mau? Oke, Kejadian, lanjut. Anda diberkati enggak, saudara? Perhatikan, dikatakan begini, di ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Ingat ya, yang bisa melengkapi pria itu hanya satu makhluk, namanya wanita. Adam itu jumlahnya sama Eve, not Steve. Ya. Suami itu ketemunya pria. Suami ketemunya itu istri. Pria ketemunya wanita. Yang bisa menggenapi itu wanita. Ya, jangan sudah dikasih takdir di situ, jangan cari jalan yang lain. Jadi jelas mau lihat pernikahan bahagia itu suami dan istri, karena hanya istri yang bisa melengkapi suami. Katakan amin. Tapi saya akan bahas ini. Ayat berikutnya dikatakan begini. Di ayat 24 saja langsung lompat, dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Anda nggak salah baca ayat ini. Apa ayatnya bilang apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Anda baca ayat ini, apa yang Anda terlintas? Apa yang Anda terlintas ketika baca ayat ini? Saya baca ayat ini, saya protes sama Tuhan, saya protes ini. Kenapa? Karena ini ayat di Kejadian, cerita tentang Adam dan Hawa. Dan saya tahu Adam dan Hawa tidak punya mertua, tidak punya orang tua. Do you understand what I mean? Ada orang, ibu-ibu datang ke saya, Pastor Sam, saya mau konseling. Sebelum dia konseling, suaminya yang datang, Pastor Sam, saya mau konseling. Dia langsung ajak istrinya dan dia berkata gini, masa saya disuruh pilih mama atau pilih istri? Itu dikasih pertanyaan itu. Waduh, itu pertanyaan horor ya. Masa saya disuruh pilih mama atau istri? Gimana menurut Pastor Sam? Terus saya ngomong sama istrinya.
Bu, mau cerita kabar baik atau kabar buruk dulu yang mau saya ceritakan? Saya bilang, wah istrinya guyon. Dia bilang, pastor saya bisa aja. Suaminya sudah serius tanyanya. Harus guyon dulu, bahaya ini. Ya, tensinya sudah naik, sudahan. Saya bilang, Bu, mau kabar baik atau kabar buruk dulu? Terus dia bilang, ya kabar baik dulu. Saya bilang kabar baiknya adalah, ibu nggak sendirian ngalami problem dengan mertua. Banyak yang ngalami dengan mertua. Jadi itu kabar baiknya. Jangan merasa, aku kok merasa begini ya, mertuaku nggak Anda sendirian. Banyak orang ngalami itu. Buktinya Tuhan tulis ini buat Adam dan Hawa. Nggak punya mertua, nggak punya istri. Dan saya bilang, tahu nggak, wanita yang paling bahagia di dunia itu siapa? Hawa. Kenapa? Nggak punya mertua. Wah ini tenang, habis ini tak poles habis ini ya. Tapi waktu saya tinggal 1 menit. Nggak ada pertanyaan dong kalau gitu ya. Dilanjutkan materinya. Terus saya bilang, mau kabar, tadi kan kabar baik. Kabar buruknya apa? Ya saya bilang, ya Anda punya mertua yang memang cerewetnya begitu. Saya pernah lihat sendiri memang. Kursi menceng sedikit. Kursinya menceng. Saya mikir apa bedanya sama... Jadi apapun dikomentari. Tapi saya bilang sama si wanita, kamu enggak bisa bilang begitu. Ini orang yang melahirkan loh, mamanya. Kamu enggak bisa. Kadang-kadang hanya perlu cuman gimana caranya handle itu. Tapi di ayat ini luar biasa, Tuhan sudah kasih. Saya sampai tanya Tuhan, apakah Adam dan Hawa itu punya orang tua dan mertua? Sampai ayat ini muncul, meninggalkan orang tuanya. Bahkan dikatakan seorang laki-laki yang bersatu dengan istrinya, meninggalkan orang tuanya. Bukan setelah menikah, mama, bye. Enggak loh ya. Saya kemarin cerita sama anak Augie, 2 malam yang lalu. Saya mimpi ketemu papa saya. Terus ngobrol sama papa saya di rumah, saya ingat itu rumah lama saya. Ngobrol di situ. Habis ngobrol, enggak terjadi apa-apa, bangun tidur, saya kaget. Dan saya ingat papa saya meninggal 4 tahun yang lalu. Saya kalau doa Tuhan, biarkan aku mimpi papa Tuhan, bisa ngomong sama papa. Hubungan kami akrab. Akrab banget. Sama hari ini tinggal mama saja. Mama sering tinggal di rumah kami, segala macam. Akrab banget. Dan saya, waduh, kalau tahu dalam mimpi saya tadi papa saya sudah meninggal. Saya peluk itu papa saya. Seolah-olah saya berkata, Tuhan aku tidak mau mimpinya diputus. Tak, agak lama ngobrol, sering ngobrol. Saya cinta orang tua. Pastor Lanu juga cinta orang tuanya. Kami akrab segala macam. Tapi ini ayat ini luar biasa Tuhan kasih. Seorang laki-laki. Karena konflik terbesar yang terjadi. Jarang antara mertua dengan menantu laki-laki itu jarang. Ada, tapi jarang. Tapi lebih banyak porsinya itu kepada menantu perempuan. Karena mertua dengan menantu perempuan sama-sama wanita. Wanita nggak usah ngomong, hanya tatapan mata. Sudah tahu dia ngomong apa. Waduh, banyak yang ngalami di sini. Dari tertawanya saja sudah kelihatan. Terus gimana dong caranya? Gimana dong caranya? Ini nggak apa-apa, saya lanjut ya. Jadi nggak ada pertanyaannya. Anggap saya bisa menjawab semua pertanyaan tadi itu. Ya. Jadi terus gimana dong? Ini yang ketiga, mau pernikahan bahagia. Perhatikan, jangan ada orang ketiga dalam rumah tangga kita. Jangan ada. Mau itu in-laws, mertua. Saya kalau ngomongin orang tua yang datang, anaknya menikah, saya akan bilang sama orang tua, saya bilang kasih mereka kepercayaan. Jangan orang tua masuk lebih dalam di situ. Anda sudah membesarkan anak, Anda sudah luar biasa. Kasih kesempatan untuk mereka mengarungi rumah tangga mereka sendiri. Jangan nanti masakan istrinya dicacati. Ini kurang enak ini. Apalagi suaminya yang ngomong, nggak kayak masakan mamaku. Oh, itu sakitnya bukan di sini loh. Semua loh. Ya Anda nggak bisa dong. Resep masakannya beda. Yang satu orang yang satu orang Hokian. Lain cara masaknya. Gak bisa dibandingin. Lah itu gak boleh ada di dalam rumah tangga kita. Masalah akan terjadi ketika in-laws ya.
ada orang ketiga, masalah kan terjadi. Itu kapan terjadinya? Yang pertama, ketika anak tidak dewasa. Jadi dia nggak dewasa dan tidak mandiri dalam keuangan. Bergantung sama orang tua. Melibatkan orang tua, kalau ada pertengkaran jangan, saudara. Saya ngomongin Pak Ahok. Saya bilang Pak Ahok ini capeknya 2. Karena lihat anaknya 3 itu kan saya bilang capeknya 2. Loh, bukan capek 3, bukan capek 2. Apa? Capek apa? Yang pertama capek fisik. Masih baby anaknya, masih balita. Itu perlu kadang-kadang kita yang tidur, dia nggak tidur. Waktunya kita bangun, dia yang tidur. Jamnya nggak pernah ketemu kan di situ. Dan capek lagi apa? Yang paling besar pasti capeknya ngomong. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu capek. Tapi kalau anaknya sudah segede anak saya yang nomor 1, capeknya bukan capek ngomong dan capek fisik. Mereka sudah bisa tidur sendiri, punya agenda sendiri. Capeknya di mana? Capek perasaan. Diomongin, kenapa nggak boleh? Loh, kok nggak boleh? Kalau zaman dulu, nak begini ya. Ya, anak sekarang kenapa itu? Itu pertanyaannya begitu. Capek perasaan. Tapi lihat anaknya nggak mandiri, masih ada capek lagi. Tahu capek apa? Capek pikiran. Lihat rumah tangga anak menantunya nggak rukun, itu capek pikiran orang tua. Masa orang tua nggak pernah berhenti dari kata capek? Mandiri. Rumah tangga mandiri. Saya kadang-kadang lihat ada anak, kenapa orang tuanya intervensi? Dia kurang sabun, pergi ke rumah mamanya, minta sabun di rumah mamanya. Ada loh. Ada, saya pernah dengar cerita ada orang suami punya toko, mamanya kadang-kadang kalau siang datang ke situ ngajak apa? Tidur siang bareng mamanya. Makan siang sama mamanya, itu ada, bukan cuma di sinetron. Cerita nyata ada juga. Rumah tangganya bahagia enggak? Saya jamin enggak. Ada intervensi, ada yang enggak tahu diri sebetulnya. Dari pihak anaknya juga enggak bisa dewasa. Harusnya enggak bisa begitu dong. Yang kedua, perhatikan. Ketika dalam pemberian tidak ada keterbukaan. Wah, Pak Pendeta enggak tahu suami saya pelitnya bukan main, Pak. Masa orang tua saya itu butuh komunikasi. Jangan ngasih secara sembunyi-sembunyi juga nggak bagus. Harus ada komunikasi. Saya nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini, tapi itu ada bahasa kasih yang bisa diceritakan. Ngomong, nggak harus apa yang kita minta digenapi. Karena kenapa kok pasangan saya kok enggak secinta saya kepada orang tua saya ya. Dulu waktu dia sakit itu bukan orang tua kita yang mengobatinya. Jadi cintanya nggak mungkin kayak cinta kita, anak kandung. Tapi itu butuh dikomunikasikan, ini perlu segala macam. Makanya harus ada 2 orang yang komunikasi dan terbuka di situ. Yang ketiga adalah tidak tinggal serumah. Ya, tapi di sini kayaknya nggak ada persoalan karena jauh dari orang tua semua. Ya. Tapi saya selalu ngomong sama teman-teman, kalau ada pertengkaran jangan datang ke orang tua. Gimana pun orang tua pasti tetap orang tua itu cinta semuanya. Tapi kayak kalau anaknya disakiti itu kan pasti orang tuanya juga merasa sakit. Dia yang membesarkan anaknya dari kecil. Jangan libatkan orang tua kalau pertengkaran. Kalau enak-enak libatkan orang tua. Ada berkat, berkati orang tua, bagus. Tapi kalau ada masalah, ajak aja pendetanya. Pendeta sudah siap biasa kok. Kalau yang gak enak itu datang ke pendeta, kita siap dengan senang hati kita. Oh, kita dengan senang hati. Karena pendeta pasti netral di situ. Melihatnya bukan memihak salah satu pihak. Tapi melihatnya bagaimana supaya rumah tangganya bahagia. Bisa tangkap ya? Hati-hati in-laws. Waktu saya nggak banyak. Nanti kalau ada pertanyaan boleh Anda bisa lewat apa gitu biar nanti kita tanya lewat ini. Tapi yang terakhir, yang keempat. Ini karena saya harus perlu ngomong ini. Yang keempat ini. Yang keempat. Coba lihat yang keempat. Yang keempat adalah di ayat 25 dikatakan. Saya ulangi dari ayat 24 ya. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25 perhatikan. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini ayat 25. Bagaimana pernikahan bisa bahagia? Yang keempat adalah harus ada keterbukaan di dalam seks. Saya ulangi lagi. Harus ada keterbukaan di dalam seks.
Saudara bicara tentang seks, kalau itu di dalam bicara tentang koridor pernikahan, nggak ada yang namanya tabu. Pernah lihat film zaman tahun 70-an? Pernah? Atau tahun 80-an? Ada suami istri, maaf ya, mau melakukan keintiman. Terus tiba-tiba ada lukisan Tuhan Yesus. Lukisan Tuhan Yesusnya dibalik, nggak boleh dilihat ya Tuhan. Pernah lihat film itu nggak? Enggak ya? Ya belum lahir Anda pasti. Karena tahun 70-an. Tapi konyol menurut saya. Ide hubungan seks itu idenya Tuhan loh saudara. Lihat, idenya Tuhan. Kadang pola pikir kita yang salah kadang-kadang di situ. Seks itu tabu. Kalau itu dibicarakan bukan kepada pasangan yang sah, yang di dalam Tuhan. Anda harus malu ngomong seks. Jangankan ngomong, bicara pun aja malu kita. Tiba-tiba kita ngomong tentang vulgar, ngomong sesuatu bukan kepada pasangan kita, Anda harus malu. Tapi ngomong sama pasangan sendiri yang sudah diberkati di dalam Tuhan, harus terbuka, gak apa-apa. Do you know what I mean? Kalau ngomong sama orang lain tiba-tiba ngomongnya vulgar, Anda malu dong. Itu bukan pasangan Anda. Gak boleh Anda ngomong gitu. Tapi ngomong sama pasangan kita, gak apa-apa. Kalau Anda berkata, jorok segala macam, lebih baik kitab Kidung Agung dihapus dari Alkitab Anda. Gak boleh ada, itu kitab paling jorok. Boleh kalau ngomong suami istri terbuka di dalam seks itu boleh. Nah terus pertanyaannya adalah, apa aja yang kita bisa bicarakan? Boleh dibicarakan seks itu. Yang kedua, dalam seks, ingat kata-kata ini, tidak boleh ada yang namanya egois. Memikirkan diri sendiri. Saya kasih sebuah ilustrasi paling gampang. Pria itu seperti saklar, Alkitab. Bukan Alkitab tidak pernah ngomong ini. Dokter yang ngomong ini. Pria itu seperti saklar. Gampang dimatikan, gampang dihidupkan, itu saklar. Wanita itu setrika. Mau panas, ada yang punya setrika yang begitu tancap, panas. Ada? Saya mau beli setrika itu kalau ada. Setrika. Kalau panas itu butuh waktu. Kalau mau dingin butuh waktu juga. Lah pria wanita harus ngerti itu. Harus gak boleh egois. Kalau Anda seorang pria, maaf ya, kalau Anda ingin melakukan hubungan dengan pasangan Anda harus bangun momentum itu kepada pasangan Anda sebetulnya. Anda mungkin mulai dari pagi, katakan, kamu cantik sekali. Ya, aku lihat kamu luar biasa loh. Sampai yang malam gitu, terus Anda bantu cuci piring di rumah, karena nggak ada pembantu. Anda bantu cuci piring, bantu bersih-bersih. Itu menimbulkan benih-benih cintanya dia. Jangan sampai diajak berantem, malamnya minta. Itu egois menurut saya. Bisa tangkap ini enggak? Saya percaya gini loh, seks itu bukan tabu ketika dibicarakan suami istri. Saya sebenarnya ngomong gini ini agak berat. Tapi saya harus ngomong daripada orang belajar dari yang nggak jelas, lebih baik belajar dari rumah Tuhan. Itu harus dibicarakan. Harus dibicarakan. Apa sih? Kemauannya itu apa? Diceritakan nggak apa-apa. Supaya menemukan solusi yang terbaik. Tangkap nggak? Halo? Kayaknya di sini sudah expert semua, nggak perlu ya bahas ini ya. Tapi itu nggak boleh egois. Harus bisa dibicarakan itu. Seperti apa itu. Jadi harus ada komunikasi. Ya, itu seks itu pemberian Tuhan saudara buat kita. Anugerah yang Tuhan kasih. Tapi di tangan yang salah jadi salah. Tapi di tangan pernikahan yang tepat itu sebuah anugerah kalau menurut saya. Yang sudah Tuhan kasih. Ingat ya dalam seks, perhatikan ini. Hati-hati dengan perkataan yang melemahkan, apalagi menjatuhkan. Kadang-kadang kata-kata kita tuh ngomongnya itu pria nggak wanita kadang-kadang bisa sama saja, ngomongnya bisa menjatuhkan. Ya. Mungkin mengomentari fisiknya, mungkin mengomentari performanya, itu nggak boleh. Suami istri harus saling menjaga satu sama lain, dikomunikasikan dengan baik. Ya, nggak boleh egois. Saya melihat ada orang yang dia maaf ya, mungkin dia lemah di area itu, tapi dia nggak mau ke dokter juga.
dia maunya begitu saja. Nggak bisa, harus dikomunikasikan. Kapan kalau ada waktu, nanti saya akan ngomong lebih banyak dari sisi Paulus yang pernah kasih di dalam Korintus kalau saya nggak salah. Itu dikatakan tubuh istri bukan tubuhnya istri, tapi tubuhnya suami. Jangan ambil ayat ini secara harafiah ya. Itu, dengarkan ayatnya. Ya, bukan itu maksud saya. Artinya gini loh, saya ada hari ini untuk pasangan saya. Tuhan sudah kasih pasangan saya, makanya saya ada untuk pasangan saya. Artinya saya tidak boleh egois, saya harus menjaga tubuh saya juga untuk pasangan saya. Bisa tangkap ya, saudara ya. Yang keempat, harus ada batasan juga sebagai orang percaya. Ya, tentunya ngomong seks juga nggak boleh bertentangan dengan firman. Ya. Contohnya apa? Ada orang yang untuk membuat terangsang pakai pornografi, itu sudah nggak boleh. Apa yang Anda lihat, Anda mengingini, Anda sudah berzina juga dengan apa yang Anda lihat. Makanya nggak bisa pakai pola pikir manusia sendiri, nggak bisa. Tuhan itu sudah sediakan seks bagi kita. Nggak boleh ditumpang tindih dengan hal-hal yang nggak boleh di situ. Tapi kalau saya nggak nonton pornografi, saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Pertanyaan, why kamu nggak bisa? Ada apa? Ya. Makanya dikomunikasikan apa sih yang jadi keberatan Anda itu, cerita sama pasangan Anda. Ngomong di situ. Oh, aku nggak bisa kalau kamu ngomong gini, begini, segala macam. Ceritakan itu. Makanya nggak boleh, tabu. Enggak, pasangan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau ngomong sama orang lain, langsung aja. Jangan ya ngomong gitu. Dosa itu sudah nggak boleh. Ya nggak boleh digini kan maksud saya. Tapi malulah kita ngomong sama orang lain. Nggak boleh ngomong sama orang lain. Yang nggak ada ikatan, jangan ngomong gitu. Karena itu jelas sudah pasti berdosa. Bisa tangkap ini enggak? Boleh ngomong seks, tapi jangan sampai yang bertabrakan dengan firman. Saya kasih contoh terakhir dan saya akan selesai. Maaf, contoh, seks dengan dubur. Boleh enggak? Sudah pasti enggak boleh. Itu dosa. Itu yang dikatakan pemburit. Kalau Anda baca ayat pemburit, itu adalah orang melakukan seks, dari anal, dari dubur. Sudah pasti itu nggak boleh sama Tuhan. Kutuk pasti yang pertama. Yang kedua, pasti ada menimbul penyakit. Lihat aja orang dosanya Sodom, pasti banyak penyakit di situ. Karena itu secara dokter pun juga nggak boleh. Tapi Tuhan juga sudah catat di situ. Makanya Tuhan itu sudah kasih hal yang batasan-batasannya. Tuhan mau kita enjoy dengan seks. Tuhan mau kita bisa menikmati dengan seks. Tapi Tuhan juga nggak mau kita menyimpang seksnya. Yang bukan seharusnya. Karena Tuhan sayang sama kita. Anda diberkati Tuhan, bisa kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri.